Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan ini saya Hanif ditemani oleh dua narasumber, Pandu dan Fatih. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang reformasi birokrasi dan nilai dasar administrasi negara. Nah, pasti kalian mendengar kata reformasi birokrasi itu seperti administrasi negara yang berbelit-belit. Padahal reformasi birokrasi itu digunakan untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Nah, menurut Pandu sendiri, apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi? Kalau menurut saya ya secara singkatnya reformasi birokrasi adalah upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan supaya lebih efektif, profesional dan fokus pada pelayanan masyarakat. Jadi bukan hanya tentang kita mengubah aturan saja, tetapi juga kita harus memperbaiki cara kerja para aparatur negara. Berarti yang diperbaiki itu tidak hanya sistemnya, tetapi juga orang-orang yang menjalankannya ya. Betul sekali, karena sebaik apapun aturan yang dibuat, jika pelaksananya tidak profesional, maka otomatis hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Saya setuju. Selain itu, reformasi birokrasi juga bertujuan membangun budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Jadi masyarakat bisa lebih percaya terhadap kinerja pemerintah saat ini. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang, apakah reformasi birokrasi sudah terlihat hasilnya? Oh, menurut saya sudah mulai terlihat. Misalnya banyak layanan pemerintah yang sekarang bisa diakses lebih mudah secara online gitu, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor gitu. Benar sekali, contohnya mungkin ketika kita mengurus administrasi kependudukan seperti KTP ataupun layanan perizinan lainnya yang sekarang jauh lebih mudah karena dapat diakses melalui online eh, dibandingkan beberapa tahun lalu yang masih menggunakan sistem offline seperti itu. Wah, berarti salah satu tujuan birokrasi reformasi itu agar menjadikan pelayanan lebih cepat dan praktis gitu. Ya, betul sekali karena pada akhirnya birokrasi itu harus melayani masyarakat dengan tulus, bukan malah mempersulit masyarakat. Dan yang menjadi alasan mengapa reformasi birokrasi terus dilakukan sampai sekarang, kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sehingga birokrasi juga harus ikut beradaptasi. Jadi dapat kita pahami bahwa reformasi birokrasi merupakan proses pembaruan dan dalam penyelenggaraan pemerintah agar lebih efektif, transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu reformasi birokrasi. Nah, kali ini keberhasilan reformasi birokrasi juga tidak dipisahkan dengan reformasi regulasi. Nah, kalau dari saya sendiri, reformasi regulasi itu adalah tentang bagaimana memperbaiki aturan-aturan yang sudah tidak relevan atau justru menghambat pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya memperbaiki birokrasinya, tetapi juga aturannya. Nah, dari Pandu sendiri, apakah reformasi regulasi itu penting? Menurut saya, eh, reformasi regulasi ini penting karena kadang permasalahan itu bukan datang dari pegawainya saja, tetapi pada aturan yang terlalu banyak ataupun tumbang tindih, dan akibatnya proses pelayanan menjadi lambat dan tidak maksimal sehingga membingungkan bagi masyarakat maupun aparatur pemerintahannya sendiri.
Saya sangat setuju dengan pendapat yang Pandu tadi sampaikan. Makanya pemerintah berusaha menyederhanakan berbagai regulasi agar pelayanan publik lebih efektif dan lebih efisien. Oh, berarti reformasi birokrasi dan reformasi regulasi itu saling berkaitan ya. Kalau misalkan aturannya masih rumit, birokrasi juga akan sulit berjalan dengan baik. Nah, ketika membahas reformasi birokrasi, kita juga sering mendengar istilah good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau tidak salah, konsep ini menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat. Betul sekali, karena good government sendiri yaitu salah satu tujuan penting dari reformasi birokrasi masyarakat. Jadi tidak hanya menjadi penerima kebijakan saja, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Jadi ada prinsip akuntabilitas yang harus dijalankan. Nah, kalau kita lihat sekarang, salah satu contoh good governance adalah adanya layanan informasi publik dan sistem pengaduan masyarakat yang semakin mudah diakses. Masyarakat bisa menyampaikan kritik atau laporan secara langsung melalui berbagai platform yang disediakan oleh pemerintah. Betul sekali itu Mas. Itu salah satu bentuk keterbukaan pemerintah pada masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi masih menghadapi beberapa tantangan. Nah, ini menarik. Tantangan apa saja yang masih sering ditemui? Salah satunya adalah budaya kerja yang masih sulit berubah gitu. Tidak semua instansi dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sistem yang baru saat ini. Selain itu, kualitas sumber daya manusianya pun dan pemanfaatan teknologinya juga masih berbeda-beda di setiap daerah, karena daerah satu dengan daerah lainnya itu berbeda, tidak bisa disamaratakan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal membuat aturan baru, tetapi juga mengubah pola pikir, budaya kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itulah reformasi birokrasi membutuhkan proses yang panjang dan dukungan dari berbagai pihak. Setelah membahas reformasi birokrasi dan good governance, sekarang kita masuk ke pembahasan nilai dasar administrasi negara. Menurut saya, administrasi negara tidak hanya berbicara tentang aturan dan prosedur, tetapi juga nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu nilai dasar yang paling penting tentu saja nilai-nilai Pancasila. Menurut Pandu sendiri, apakah hubungan Pancasila dengan administrasi negara itu bagaimana? Menurut saya ya, hubungannya itu sangat erat, karena Pancasila menjadi dasar dari setiap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan setiap kebijakan yang ada dan pelayanan publik itu seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial begitu. Jadi Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara secara formal ya, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat. Nah, kalau kita ambil contoh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil
tanpa membedakan latar belakangnya. Betul sekali, dalam pelayanan publik, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan sila kelima ya teman-teman, yaitu keadilan sosial. Terkait keadilan sosial ini, pemerintah harus berupaya memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu saja. Nah, selain nilai Pancasila, dalam materi ini juga dibahas mengenai nilai Islam dalam administrasi negara. Menurut saya ini menarik karena nilai-nilai Islam memiliki banyak prinsip yang relevan dengan tata kelola pemerintahan. Dari Fatih bisa dijelaskan sedikit. Mungkin dari saya itu seperti ini Mas Ali. Dalam Islam itu terdapat beberapa nilai yang penting bagi penyelenggaraan pemerintah, seperti amanah, jujur, keadilan, dan tanggung jawab. Seseorang pejabat atau aparatur negara harus menyadari bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu mungkin. Saya setuju, karena itu menyalahgunakan jabatan atau tindakan korupsi jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Namun menurut saya itu sangat benar ya. Nilai amanah menuntut pejabat untuk bekerja demi kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi. Jadi sebenarnya nilai Pancasila dan nilai Islam itu sejalan, yaitu sama-sama mendorong terciptanya pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Saya setuju Mas Hanif. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nah, selain Pancasila dan nilai Islam, ada juga yang disebut asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPP. Istilah ini memang terdengar cukup formal, tetapi sebenarnya sangat dekat dengan praktik pemerintahan sehari-hari. Nah, Pandu, apa sebenarnya AUPP itu? Jadi asas-asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman bagi pejabatnya ataupun pemerintahannya dalam mengambil keputusan maupun tindakan kepada masyarakat. Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan tidak merugikan pihak manapun, begitu. Beberapa prinsip mungkin ya sering dibahas, misalnya kepastian hukum yang kemarin sudah dijelaskan oleh Putri ya, dosen kami. Keterbukaan, kecermatan, dan akuntabilitas, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Itu kemarin di pembelajaran kita sudah pasti tidak asing, dan kita sudah pernah mendengar tentang istilah-istilah tertentu. Nah, kalau boleh disederhanakan, sebenarnya OPP ini seperti rambu-rambu agar pemerintah tetap berada pada jalur yang benar ketika menjalankan kewenangannya. Betul sekali, saya setuju. Karena ketika pemerintahan membuat suatu keputusan, keputusan itu harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu Mas Arif. Menurut saya ya ini ya, selain itu Mas Pandu, masyarakat juga berhak mengetahui alasan dibalik suatu kebijakan sehingga prinsip keterbukaan tetap terjaga untuk kedepannya mungkin. Jadi, dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa nilai dasar administrasi negara tidak hanya berasal dari aturan hukum, tetapi juga dari nilai-nilai Pancasila, nilai moral, dan keagamaan, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Semua nilai tersebut menjadi pedoman agar penyelenggaraan pemerintah benar-benar
berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, beberapa waktu lalu, pemerintah pernah menunda pengangkatan CPNS dan P3K hasil seleksi tahun 2024. Nah, kebijakan ini menimbulkan berbagai tantangan dari masyarakat, terutama dari peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi. Nah, menurut kalian, bagaimana kasus ini jika dilihat dari materi yang sudah kita bahas tadi? Kalau menurut saya ya, kasus ini menunjukkan pentingnya reformasi birokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun aparatur negara. Pemerintah telah memiliki alasan administrasi tertentu, tetapi di sisi lain masyarakat juga mengharapkan proses yang cepat, transparan, dan memiliki kepastian gitu Pak saya. Saya setuju dengan pendapatnya Mas Pandu. Banyak peserta yang sudah mempersiapkan diri untuk mulai bekerja. Bukan ada yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Karena itu ketika terjadi penundaan muncul kekhawatiran dan ketidakpastian itu. Jadi dengan kondisi seperti itu, komunikasi pemerintah kepada masyarakat itu sangat penting ya. Betul sekali. Karena di sini konsep good government sendiri sangat berperan penting, sehingga pemerintah perlu menjelaskan tentang alasan kebijakan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami mengapa hal tersebut perlu diambil seperti itu. Selain transparansi, akuntabilitas juga penting ya teman-teman. Bisa dipahami setiap kebijakan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan dan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau menurut kalian, nilai Pancasila yang relevan itu sila berapa? Menurut saya, yaitu tadi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dalam mengambil kebijakan, pemerintah perlu memperhatikan kepentingan semua pihak dan berusaha memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat. Saya juga melihat adanya kaitan dengan sila keempat, yaitu menekankan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Jadi setiap kebijakan itu harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan masalah ataupun problem yang baru seperti itu. Menarik. Lalu bagaimana jika dilihat dari nilai Islam yang kita bahas tadi? Terkait nilai yang paling terlihat dalam amanah dan tanggung jawab, pejabat publik memiliki amanah untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, ada juga nilai keadilan dan kejujuran, bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus jelas, transparan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu. Nah, jika kita melihat dari AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, apa yang bisa dipelajari dari kasus ini? Mungkin menurut saya salah satunya yaitu asas kepastian hukum, agar masyarakat mendapat kejelasan mengenai status dan waktu pengangkatan agar dapat merencanakan langkah ataupun cara-cara yang baru agar mereka dapat mengangkat CPNS tersebut seperti itu. Kemudian ada yang namanya asas
kecermatan ya teman-teman. Di sini mungkin bisa kalian ketahui, setiap kebijakan harus dipersiapkan dan dipertimbangkan secara teliti agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa sebuah kebijakan pemerintah tidak hanya dinilai dari tujuannya, tetapi juga dari proses pelaksanaannya, keterbukaan informasinya, serta dampaknya bagi masyarakat. Betul sekali Mas Hanif, karena pada akhirnya tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, efektif, dan mampu melayani masyarakat dengan baik dan benar tanpa mempersulit masyarakat. Seperti itu. Mungkin dari saya pribadi nih ya Mas Pandu, Mas Hanif, sedangkan nilai dasar administrasi negara menjadi pedoman moral dan hukum agar setiap tindakan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan publik. Baik, dari seluruh pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik melalui perbaikan sistem, regulasi, dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penyelenggaraan administrasi negara juga harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, nilai amanah, dan keadilan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional dan terpercaya. Terima kasih pada Pandu dan Pateh atas diskusi yang sangat menarik. Oke. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami. Semoga diskusi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai reformasi birokrasi dan nilai dasar administrasi negara. Saya Hanif bersama Pandu dan Fateh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.